Kreatif nggak perlu AI bro. Itu udah direkam. Oh itu udah direkam. Nggak ada spontanitasnya juga. Uhuy. Uhuy. Spontan. Uhuy. Hai. Gua Warul. Gua Yuri, kita bakal bahas AI di dunia live streaming dan juga kreatif. Question pertama, apakah kamu pro AI? pro. Kontra lagi. Kenapa? Serem. Serem. Udah satu kata serem. Oke, kalau aku pro sih karena ngebantu banget kerjaan juga. Kayak misalkan bikin skrip gitu. Nah itu kontra sih. Nggak ada feel-nya kalau misalnya di dunia kreatif sama industri. Tapi kan asal bijak kita pakainya. Tapi banyak orang gunakan. Belum siap AI. Iya sih. Malah iya sih. Pernah nggak kamu pakai AI kayak ChatGPT, Gemini atau yang lainnya? Gimana pengalamannya? Pernah. Misalkan buat nyari ide atau enggak nyari skrip gitu. Ide skrip pakai AI. Pernah sih gua jujur nih pakai ChatGPT, pakai Grok, pakai Gemini. Cuman selama yang gua pakai sampai sekarang tuh mereka nggak memuaskan hasrat gua lah gitu. Jadi apa yang pengen gua tanyain tuh nggak terjawab dengan sempurna. Atau kalau misalkan kayak gua bikin skrip, gua mau bikin sesuatu gitu nggak serta merta kayak apa yang gua pengen. Jadi gua harus tetap improve gitu ya. Emang cuman buat ngebantu sih. Cuman ya tetap aja gua nggak puas. Menurut kamu AI itu bisa gantiin peran manusia nggak? Enggak sih. Karena kan AI juga nggak punya empati, perasaan gitu. Menurut gue bisa, tapi kalau untuk 2025 belum bisa deh. Gue mungkin kalau misalkan dari gue sendiri ya, AI itu bakal bisa gantiin manusia kalau misalkan AI itu udah bikin AI sendiri. AI itu udah bikin AI sendiri. Jadi udah nggak ada limitasinya kalau menurut gue gitu. Tapi tetap gue kontra sama AI. AI bisa bikin konten, bisa jadi host live streaming juga. Tapi menurut kamu rasanya beda nggak sama yang buat manusia? Beda sih pasti, karena kan AI juga kalau buat nge-host kan ini Bisa bikin konten, bisa jadi host live streaming, bisa bikin gambar, segala macam, semuanya bisa. Tapi tetap kurang sih kalau menurut gua kalau buat di industri kreatif ya, nggak ada feel-nya. betul sih, walaupun aku pro juga kayaknya kalau misalkan buat kayak live streaming itu masih flat banget, nggak ada emosinya, nggak ada spontanitasnya juga. Uhuy, Uhuy. spontan. Uhuy. Oke, menurut kamu kreativitas manusia bisa ditiru AI nggak? Bisa, tapi nggak bisa nyamain manusia juga, karena kan kalau kreativitas manusia itu misalkan bisa belajar dari pengalaman juga gitu tumbuhnya. Kalau menurut saya sebagai kontra dari AI, sebenarnya iya tapi 30%. Gitu. Kenapa Karena tuh? ya kreativitasnya belum kebentuk aja. Kalau untuk sekarang ya, tapi kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan gitu. Tapi emang imajinasi AI kuat banget. Kuat banget. Menurut kamu AI bisa bantu orang-orang di industri kreatif atau justru malah jadi saingan? Bisa, karena Kreatif nggak perlu AI bro. karena cepat, terus praktis juga, terus mungkin bisa ngehemat budget perusahaan juga. Enggak, kalau menurut gue sih enggak. Kasian Hayao Miyazaki. Siapa dia? Bertahun-tahun bikin studio Ghibli. Orang tinggal ngeprompting tet jadi. Ya Allah, kata gue kasian. Tapi saingan. Saingan kalau menurut gue sih. Harus ada regulasinya, kalau menurut gue harus dipakemin. Loh, berarti buat pembisnis kreatif itu lebih menguntungkan dong, karena kan nggak perlu banyak SDM juga, terus pasti budgetnya lebih murah juga. Iya benar, nggak dikasih makan, nggak ada potongan ya. Tuh. Ya, tapi nggak enak, nggak ada feel-nya. Namanya industri kreatif tuh seni bro, bukan masalah artificial intelligence. Gak setuju gue. Yang terakhir, menurut kamu di masa depan pekerjaan apa yang paling aman dari AI? HR. Konselor. Sama dong. Enggak lah, Apa? psikolog gitu-gitu, konselor. Oh iya deh. Itu udah direkam. Oh itu udah direkam. Menurut aku sih ada konselor atau enggak psikolog, karena kan harus butuh feel juga dan ilmu-ilmunya juga gitu. Nggak ada yang aman kecuali HR sama presiden bro. Kenapa tuh? Ya kenapa tuh? Pikir aja masa lo mau dipimpin sama AI? Gimana sih? Tapi kan pemerintah kita aja lagi menggempor-gemporkan AI. Nah itu dia, makanya harus bikin regulasi biar nggak kelewat dari pakemnya. Kalau nggak, kalau misalkan semuanya dihabak sama AI mah perusahaan tinggal nge-hire AI spesialis. Nggak ada tuh konten spesialisnya dia. Oh iya juga. Hilang, kasihan dia mau makan apa. Makanya kan sulit. Udah jangan deh AI, jangan. Ya udahlah. Ya biar gua aja yang maju. Jadi menurut kalian AI itu musuh, teman, atau bos kita berikutnya? Nah jadi dari obrolan seru kita hari ini,
kita udah nyadar bahwa AI itu udah bukan sekedar teknologi masa depan, tapi dia udah hadir di hidup kita sekarang juga. Dari bantuin bikin konten, nyusun caption, bikin skrip, bahkan sampai bisa gantiin beberapa job di industri kreatif. Jadi intinya gini, AI itu bukan buat ditakutin, tapi buat dimanfaatin. Kuncinya ada di manusianya. Kita harus adaptif, terus belajar, dan juga jangan cuma jadi penonton perubahan. AI bisa aja ngambil kerjaan, tapi gak bisa mengambil keunikan, empati, dan kreativitas manusia. Selama kita upgrade skill dan mindset, kita nggak akan kalah. Justru AI bisa jadi partner terbaik asal kita yang pegang kendali. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe channel YouTube Pongo. Bye-bye. See you in the next video. Hey Siri, please stop the video.